Habis buka guys. Oke, kali ini gue akan membacakan komentar-komentar kalian dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian di komunitas tab gue, oke? Plugin bagus bagi KHGI. Apa ya? Sebenarnya plugin tuh bagus semua ya. Bahkan sampai plugin bawaan DAW aja menurut gue udah bagus kok gitu. Ya tergantung lu nya aja gitu. Lebih nyaman yang mana dan lu lebih ngerti yang mana. Semua plugin bagus. Panning instrumen supaya terasa jauh di belakang. Kalau gue sih biasanya kalau ngakalin suara yang di belakang itu, gue panning kiri kanan. Ya tergantung persentasenya. Kalau semakin 100% berasanya tuh kayak di belakang banget gitu. Nah biasanya sih gue nyetingnya itu sekitar 70% biar nggak terlalu belakang banget. Terus gue kecilin suaranya. Nah nanti di channel bassnya gue masukin reverb. Bang, gimana caranya membeli VST plugin seperti Nexus, Serum, dan lain-lain? Ya lu datang aja ke webnya langsung kan. Ya gampang sih, lu tinggal purchase aja di situ. Nanti lu tinggal masukin nomor kredit card lu atau PayPal lu. Nanti masuk ke keranjang. Nah dari keranjang itu lu tinggal install aja gitu. Gimana caranya agar hasil mixing menjadi lebih lebar? Ya kalau ngomongin lebar tentu panning ya. Lu panning kiri kanan, terserah mau berapa persen panningnya. Apakah mixing pakai ASIO FL Studio itu bagus? Saran yang baik pakai driver apa ya? Gue sih lebih suka ketika gue mixing itu gue pakai driver Primary. Kenapa? Karena kalau Primary itu yang kita denger nih sehari-hari, kayak misalkan MP3 player kayak apa kayak, itu semuanya pakai Primary. Kalau yang ASIO itu biasanya dipakai untuk DAW atau software DJing. Wajar akhirnya ketika lo pakai ASIO suaranya jadi tebel, jadi lebih apa ya, kuat gitu suaranya daripada yang Primary. Nah makanya banyak orang yang kayak, kok ketika gue mixing di DAW itu enak banget, nah nanti pas lagi udah gue denger di HP kok suaranya beda jauh ya, jadi nggak enak gitu didengar di HP. Nah itu karena lo ketipu. Coba lo mixingnya pakai Primary di DAW lo untuk menyesuaikan gimana sih suaranya kalau disetel di device pada umumnya gitu. Rekomendasi mic dan sound card murah tapi kualitas baik. Ini mungkin gue ambil aja ya sekitar 1 juta ya. Kalau 1 juta tentu Focusrite Solo, karena ya pernah gue review Focusrite Solo itu punya dynamic range yang tinggi dan noise floor-nya rendah. Kalau mikrofon Samson atau Behringer C1 tuh menurut gue bagus, atau yang Dolphin itu tuh bagus juga tuh. Yang penting kabel ya, kabelnya lo harus perhatikan. Sebenarnya cara mixing yang simple untuk pemula gimana sih? Mixing yang simple, sebenarnya mixing tuh simple loh. Ini tergantung ininya, tergantung bahannya. Lo dapat bahan yang susah untuk di mixing atau yang sebenarnya udah bagus, jadi simple mixingnya. Biar simple kerjanya, lo perbaiki dulu kayak mikrofonnya dibenerin, kabel dibenerin, sound cardnya dibenerin. Maksudnya dibenerin tuh cari yang kualitasnya murah tapi bagus gitu. Jadi nanti mixingnya udah simple. Kenapa pakai alat analog kalau ada plugin third party di DAW mas? Yep, ini pertanyaan yang pertama kali gue beli analog kayak gini. Sebelumnya kan gue dapat orderan terus tuh dari Mas Engger kan, kayak misal mixing mastering atau apa di studionya Mas Engger. Nah studionya Mas Engger itu lengkap banget. Nah terus gue nanya kan, kenapa lo beli kayak gini bang gitu? Kan third party-nya jauh lebih murah dan menurut gue hasilnya sama aja gitu. Nah Mas Engger tuh cuma ngomong ke gue kayak gini, sekarang gue tugasin mixing mastering pakai analog sama pakai plugin dengan settingan yang sama, dengan tune-nya yang sama. Coba deh lu rasain. Akhirnya gue mixing yang full analog sama yang gue pakai plugin gitu. Kalau dilihat efisiensinya itu lebih enak yang plugin, karena kan plugin tinggal kayak ya elah tinggal ngatur bentar-bentar gitu. Jadi kalau analog ya per satu instrumen gue ngatur dulu, instrumen selanjutnya ngatur lagi. Pokoknya lebih males lah gitu kalau pakai analog. Nah tapi ada satu hal yang gimana ya jelasinnya ya, memang bedanya tuh nggak jauh banget, tapi tuh deepnya ya, kedalaman lagunya tuh lebih gitu, lebih dapet aja gitu kalau pakai analog. Ya wajar ya, karena kan analog itu kan ya listrik lah gitu, listrik yang diolah bener-bener listrik gitu, jadi bener-bener pure. Nah tapi kan kalau misalkan VSTi atau VST itu kan dia bentuknya codingan ya, kayak software atau ya di coding lah sama orang. Ya beda lah sinyal asli yang pure listrik diolah gitu dibanding dengan codingan yang ya cuma numerical gitu doang. Pasti hasilnya
suaranya lebih deep yang bener-bener pure analog gitu. Bang, setiap DAW punya karakter suara masing-masing gak sih? DAW itu nggak ngaruh, nggak ada karakternya. Gue pernah nonton satu channel, dia itu membandingkan beberapa DAW gitu, terus di reverse polarity. Ya, kalau lo tahu reverse polarity tuh kayak kita tuh ngecek pace-nya, plus minusnya. Kalau plus minusnya ketemu, suaranya itu nggak ada gitu. Kalau suaranya nggak ada, berarti tandanya itu bener-bener sama persis, nggak ada jauh beda. Di konten tersebut, DAW satu-satu tuh di reverse polarity-nya, dan itu semuanya tidak ada suara. Jadi, semua DAW sama, tidak ada yang berbeda. Cara nentuin arah mixingan mau dibawa kemana itu gimana bang? Sebenarnya banyak-banyak denger sih. Nanti dari banyak-banyak denger itu lo udah kayak, wah suara ini mah enaknya dibikin kayak begini nih. Apa memungkinkan take vokal tanpa sound card? Bisa aja langsung direct input ke komputer. Sebenarnya sound card tuh kan ada juga apa di komputer, sound card in the box gitu. Tapi sound card bawaan komputer itu tuh apa ya, buruk lah. Kualitasnya tuh ya ala kadarnya aja gitu. Make FA filter plus plugin bawaan Cubase aja udah proper nggak buat mix dan mastering? Iyalah, jangankan bawa FA filter ya, bawaan DAW menurut gua udah bisa lah. Ya tergantung lu nya aja, lu ngerti nggak cara makainya dan lu ngerti nggak gimana cara mixing yang bener. Apakah mangkok pawang hujan termasuk instrumen? Bang, kalau mixing choir itu semua penyanyi dipakein kompresor satu-satu atau mending dikompres per beberapa orang gitu? Gue sih kalau choir ya, kalau yang rame-rame ya, gue sih tracking ya. Gue jarang kalau choir itu rame-rame terus gue miking gitu. Karena kalau rame-rame gue miking, nah itu kadang ada satu vokal atau dua vokal atau orang kadang nyanyinya fals atau kadang timingnya ada yang cepat, ada yang lambat gitu. Nah itu tuh susah nanti untuk dibenerin ya. Gue sih lebih suka tracking. Nah nanti dari tracking itu iya gue kasih kompresor satu-satu, karena kan ada yang nyanyinya tiba-tiba gede, ada yang tiba-tiba kecil. Nah itu gue kompres satu per satu track. Bagaimana cara jelasin ke orang kalau bikin musik itu nggak gampang dan nggak ada yang namanya jadi auto jadi produser. Sebenarnya gini ya, ngasih tahu ke orang yang nggak tahu atau nggak paham itu nggak akan bisa. Kayak lo lah ngasih tahu ke cewek lo kalau lo sayang banget sama dia, tapi cewek lo selalu bilang nggak mau gitu. Lo susah meyakinkan gitu. Ya kalau misalkan itu sih gue nggak pernah memaksa untuk bilang bahwa sulit bikin musik ya, tapi gue biasanya kayak gini. Ya kalau misalkan gampang ya udah lo aja sendiri, atau kalau emang gampang lo aja yang gue bayar terus akhirnya ngerjain proyekan gue gitu kalau gue. Bagaimana tanggapan Bang Yogi tentang bass yang nggak di sidechain? Ya sebenarnya nggak apa kali, nggak masalah. Gue tuh nge-sidechain bass itu karena untuk menghindari rumbling atau suara yang terlalu ngebumi, karena kan kick, drum sama bass itu kan bentrok tuh dem gitu. Nah bass ketemu bass nanti bisa jadi rumbling atau bisa terlalu ngebumi. Nah makanya di situ gue manfaatin teknologi sidechain untuk yang namanya ngeridus suara bassnya itu. Bang Yogi bisa jadi produser musik top awalnya sekolah musik atau otodidak? Gue bukan top produser loh, gue biasa aja gitu. Iya terima kasih kalau lo nganggap gue sebagai produser yang bagus gitu. Kalau ditanya gue otodidak atau belajar, belajar lah. Gue banyak menyaksikan apa ya, channel-channel orang, atau gue berguru ke orang-orang ya gimana sih cara bikin musik yang bener tuh gimana gitu. Sejauh ini gue otodidak, gue nggak pernah namanya ikut private class atau gue ikut apa ya seminar atau apa gitu. Semuanya gue lakukan by YouTube dan juga by pengalaman dan kritikan orang itu. Kenapa ya bang IDM buatan Indonesia dibanding sama luar kok nggak selebar IDM luar? Kalau IDM buatan Indonesia soundnya tuh kayak numpuk di depan. Beda sama IDM luar. Ya tergantung IDM yang lu denger kayak gimana dulu. Kalau IDM yang luar lu denger yang menang Grammy, ya wajar lah, itu kan ya sound engineer yang luar biasa. IDM Indonesia juga lu yang denger yang kayak gimana. Kalau yang toet-toet ya wajar lah. Banyak kok IDM Indonesia yang soundnya tuh luar biasa bagus, dan itu nggak jauh beda sih menurut gue hasilnya. Seputaran EQ bang, kalau instrumen sama vokal bagian bodinya kita bass ratain atau nonjolin di vokal. Jadi dia tuh kayak nanyain mendingan vokalnya atau instrumennya yang di boost bodinya. Kalau gue sih lebih suka bodinya itu gue ambil di instrumennya, karena kalau vokal bodinya gue angkat banget, takutnya vokalnya jadi moody, jadi mendem gitu. Gue sih lebih suka nge-boost bodinya itu di instrumen. Apakah proses mixing dan mastering harus menggunakan speaker flat? Apa yang terjadi jika menggunakan speaker multimedia atau speaker umum lainnya? Ini perlu direvisi dulu ya, nggak ada namanya speaker flat. Flat itu tergantung ruangannya, tergantung lo nge-treatment
sound speaker lo juga, karena kan di situ ada iso akustik atau apa itu yang peredam di bawah speaker tuh. Nah itu juga ngaruh. Nggak ada speaker flat, yang ada hanya speaker monitoring. Jadi kalau ditanya butuh atau enggak, iya butuh. Karena gini, jangan pernah lo pakai speaker multimedia atau headphone multimedia. Karena kenapa? Speaker dan headphone multimedia itu udah disetting di pabriknya, itu tuh udah layak didengar dan enak. Sejelek apapun musik yang lo denger di sini, itu pasti jadi hasilnya bagus, karena ya wajar, karena udah disetting bagus gitu untuk didengarkan. Nah, kalau lo mixing, mastering pakai speaker multimedia yang dimana dasarnya itu udah bagus, nanti lo ketipu. Misalkan kayak, oh ini bassnya tuh udah enak, midnya udah enak, high-nya udah enak. Padahal kalau didengar di speaker yang lain, suaranya bisa berantakan, bisa segala macam. Nah itu. Apakah kabel instrumen yang panjangnya 3 meter lebih baik kualitasnya dalam mengantarkan audio ke DAW jika dibandingkan dengan kabel instrumen yang panjangnya 5 meter? Meski jenis kabelnya sama dan kualitasnya sama. Yap, semakin panjang kabelnya, maka semakin mempengaruhi ketajaman sinyalnya. Jadi semakin panjang, suaranya itu akan semakin redup. Tapi karakter mah sama aja. Ini biasanya pengaruhnya gini, di bagian high-nya doang. Jadi semakin panjang kabelnya, maka suara high-nya tuh kayak semakin redup gitu. Tapi kalau di studio gua, kabel instrumen yang panjang, sengaja. Karena kenapa? Gue tuh suka karakter yang gak terlalu tajam bahannya. Karena kalau yang terlalu tajam nanti di mixingnya tuh kayak suka-suka ketipu gitu. Nah, gue lebih suka bahan itu yang bener-bener flat, yang datar aja gitu. Jadi kalau udah datar nanti di mixingnya gue udah enak. Mau gue bawa kemana kek, mau diapain, nah itu udah enak gitu. Bang, kalau mixing vokal ngaruh nggak bentuk EQ-nya jelek? Emang ada ya EQ jelek tuh? Ya bentuknya aneh gitu ya. Ya gini ya, sebenarnya mixing itu nggak bisa salah loh. Mixing itu nggak bisa salah, tapi bisa berakibat buruk. Nah itu tuh mindsetnya tuh. Jadi kalau misalkan dibilang EQ-nya jelek, tapi kalau hasilnya jadi bagus ya kenapa enggak gitu. Makasih kesempatannya Bang. VST bisa jadi alternatif record pengganti preamp nggak? Plugin bawaan atau plugin apa yang bisa diaplikasikan? Plugin preamp? Preamp tuh kan ini sebenarnya ini volume nih, kalau ada gain itu naikin, nah itu namanya preamp. Jadi kalau plugin pengganti preamp nggak ada tau? Nggak ada sih tahu gua. Bang, apakah kalau kita merekam vokal harus 2 kali panning kiri kanan supaya stereo? Saya butuh untuk vokal scream genre modern metalcore. Vokal tuh single ya, satu ya. Itu juga kalau lo double juga vokal harmoni. Metal tuh satu aja cukup. Menurut gua satu, tapi lu bikin yang reverbnya tuh gitu tuh, galak gitu, apalagi scream ya, reverb itu yang gitu. Karena vokal itu pada umumnya di tengah tau, jarang yang vokal itu yang stereo yang lebar banget, jarang. Kecuali IDM ya, IDM tuh sering. Kalau tentang recording belum ada Bang, tapi tentang sound design, mixing, mastering yang belum gue tahu Bang, gimana cara pembagian frekuensi audio. Kalau ngomongin sound design itu banyak-banyak menghafal. Sound design tuh gitu, banyak-banyak menghafal. Misalkan kayak sine wave ketemu square wave, sekarang kan filter juga ada banyak banget tuh, kayak filter apa itu di serum tuh ada banyak banget tuh filter. Nah itu menurut gue ya sound design itu tentang menghafal sih. Lu jadi kayak udah hafal, oke, square tuh ketemu ini tuh kayak gimana suaranya, dan ketemu VST yang ini gimana karakternya, suaranya seperti apa. Nah itu menurut gue sound design itu bagaimana caranya lo menghafal. Bang, kalau record vokal mending yang preamp yang murah-murah atau cukup virtual aja Bang? Thanks Bang. Wah, kalau gue sih mendingan preamp yang murah-murah ya, karena kan sebenarnya pengaruhnya lumayan kerasa sih. Yang murah ya Behringer lah, Behringer yang tube tuh murah. Pertanyaan gue, butuh berapa tahun latihan telinga biar peka dan tajam gitu Bang? Kok bisa sedetail itu memberikan setiap sound? Terima kasih Bang, gue pengikut setia lo, thank you. Butuh berapa tahun? Wah, ya nggak tahu lo butuh berapa tahun ya. Pokoknya lo banyak-banyak denger aja dulu, banyak-banyak denger dulu, baru lo mulai mixing mastering lagi. Kalau gue sendiri ya, gue tuh udah sekitar 10 tahun di dunia audio, entah itu produce, entah itu mixing mastering. Mungkin kalau mixing mastering gue baru-baru ini sih sekitar 4 tahun. Gue mau nanya Bang, cara tebelin sound dubstep biar full di kuping kayak lagu Virtual Riot itu gimana ya? Dubstep itu ya banyakin aja saturasinya, nanti juga kerasa sendiri tebelnya kayak gimana. Wah itu kalau ngomongin dubstep
dubstep ya, itu genre yang paling luar biasa eksperimennya sih. Lo nggak akan pernah salah mixing di dubstep tuh, beneran dah. Lo bisa masukin OTT 10 biji juga bisa itu di dubstep tuh. Gimana caranya biar suara gitar elektrik saat recording itu bisa detail, Bang? Sebenarnya semua alat tuh udah detail tau, tergantung ininya aja, picknya, tergantung ininya, pick gitarnya kayak gimana, karatan apa enggak, bersih atau tidak. Nah itu kalau udah itu menurut gue udah jernih suaranya. Kabel, lagi-lagi kabel harus diperhatikan, terus juga sound card dan segala macam.